Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam masa daring. Semoga masa ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus dan tetap belajar. Baik, adik-adik semuanya, pada kesempatan hari ini kita bersama akan membahas satu materi, masih lanjutan yang materi kemarin, yaitu tentang kondisi fisik Indonesia bagian kedua. Namun pada hari ini kita akan membahas kondisi fisik Indonesia dalam kondisi iklimnya. Tidak berlama-lama, selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas kondisi alam atau keadaan alam, keadaan bentuk permukaan bumi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keadaan iklim yang ada di Indonesia. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri dari daerah beriklim tropis? Ya, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu di musim hujan dan di musim kemarau. Nah, kondisi ini berbeda dengan daerah yang ada di lintang sedang, yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, sedangkan saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Itulah perbedaan daerah tropis dan daerah non-tropis. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Apa itu ketiga iklim yang ada di Indonesia? Ya, mari kita simak. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya, yang ketiga adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Selanjutnya adalah berbagai jenis iklim berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, namun umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Selain tentang iklim, ada hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat musim hujan di Indonesia, bulan Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia
dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut dengan angin muson barat. Saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak sekali uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Nah, itu penjelasan tentang angin muson barat yang membawa efek hujan, musim hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau yang terjadi bulan Mei sampai September. Saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang membawa tekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Nah, saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Saat musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahan-lahan untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air di awal pertumbuhannya. Contohnya seperti padi. Lain halnya dengan nelayan Indonesia. Saat musim hujan justru mengurangi frekuensi melaut, karena biasanya saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar, sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap, sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Nah, bagaimana saat musim kemarau? Sebagian petani dipaksa dan terpaksa untuk membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Namun, sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Nah, bagaimana dengan musim kemarau? Ya, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding dengan musim hujan, sehingga pasokan ikan di musim kemarau juga cukup melimpah. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, namun ada pula yang sangat rendah tingkat hujannya. Adapun sebaran curah hujan di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada peta sebaran hujan yang ada di Indonesia. Itulah berbagai penjelasan tentang iklim yang ada Indonesia.
Itulah kekayaan Indonesia yang sangat begitu luar biasa yang harus kita syukuri. Kita nikmati sebagai bangsa yang besar, dan tentunya perlu kita harus jaga dari kemungkinan ada pihak-pihak yang dapat merusak kekayaan alam Indonesia, baik dari bangsa kita sendiri maupun dari bangsa lain. Terima kasih Indonesiaku. Demikianlah penjelasan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pada kita tentang keadaan alam Indonesia. Jangan lupa dukung selalu channel Doa Bangsa TV. Dengan cara apa? Klik like, tinggalkan komen di bawahnya. Jangan lupa subscribe agar kita tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.